Agama, sebuah sistem keyakinan yang sejak ribuan tahun lalu menjadi fondasi kehidupan manusia, telah memberi makna, arah, dan aturan dalam setiap sendi kehidupan. Ia mengatur kapan manusia harus beribadah, apa yang boleh dimakan, bagaimana harus hidup, bahkan bagaimana harus mati. Tetapi di balik itu, ada sisi lain yang jarang diakui. Agama berdiri sebagai pagar yang membatasi. Ia menuntut ketaatan mutlak, menolak keraguan, dan memusuhi pertanyaan. Padahal sains lahir dari keraguan, dari pertanyaan, dari keberanian untuk meragukan dogma. Inilah akar konflik abadi. Ketika sains mencoba menembus batas, agama berdiri sebagai tembok. Dan sepanjang sejarah, kita melihat pola yang sama berulang-ulang. Setiap kali agama memegang otoritas, ilmu pengetahuan membeku. Setiap kali ingin melompat, ia harus melawan agama. Agama dalam peradaban kuno sering menjadi kekuatan dominan yang mengatur pola pikir, perilaku sosial, serta arah perkembangan pengetahuan. Pada banyak kasus, agama bukan hanya membentuk tatanan moral dan politik, tetapi juga menjadi faktor yang membatasi perkembangan sains dan teknologi. Jika kita melihat ke berbagai peradaban kuno, baik di Mesir, Mesopotamia, Yunani Romawi, India, hingga Eropa abad pertengahan awal, pola yang sama sering muncul. Keyakinan religius ditempatkan di atas metode rasional, sementara eksperimen, observasi, dan inovasi teknis sering kali dianggap sebagai ancaman terhadap tatanan ilahi. Hal ini menimbulkan sebuah realitas bahwa agama tidak jarang menjadi penghambat bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan. Di Mesopotamia kuno misalnya, peradaban yang melahirkan sistem tulisan paku dan kalender tetap tidak mendorong perkembangan ilmu secara bebas. Hampir seluruh aktivitas intelektual dipusatkan pada kepentingan religius. Ilmu astronomi yang berkembang pada bangsa Babilonia bukan bertujuan untuk memahami hukum alam secara rasional, melainkan untuk menafsirkan tanda-tanda dari para dewa. Para pendeta mendominasi semua pengetahuan, dan eksperimen bebas tidak mendapat tempat. Akibatnya, ilmu astronomi hanya berhenti sebagai alat ritual keagamaan, bukan sains murni yang berkembang secara progresif. Di Mesir kuno, perkembangan teknologi seperti arsitektur piramida, sistem irigasi, atau pengobatan medis banyak diarahkan untuk kepentingan keagamaan. Piramida dibangun sebagai simbol kekuasaan ilahi para Fir'aun, bukan sebagai eksplorasi arsitektur murni. Bahkan pengobatan Mesir kuno seringkali bercampur dengan mantra-mantra religius. Catatan medis seperti Ebes Papyrus memang menunjukkan pemahaman anatomi dan obat herbal, tetapi sebagian besar resep medis disertai dengan doa dan ritual untuk mengusir roh jahat. Hal ini memperlihatkan bahwa sains praktis selalu berada di bawah bayang-bayang agama, sehingga penelitian murni tidak mendapat ruang yang luas. Bangsa Yunani kuno sering dipuji sebagai awal mula rasionalitas, tetapi tidak seluruhnya terbebas dari hambatan agama. Sebelum filsuf seperti Thales, Anaximenes, dan Hippocrates mulai menekankan penjelasan rasional, sebagian besar pemahaman kosmos dikendalikan oleh mitologi. Petir dianggap sebagai amarah Zeus, musim dianggap sebagai tindakan dewa pertanian Demeter, dan wabah dianggap kutukan dari Apollo. Ketika para filsuf mulai menentang penjelasan religius ini dengan pendekatan rasional, mereka kerap menghadapi perlawanan. Contoh paling terkenal adalah Socrates yang dihukum mati pada tahun 399 sebelum Masehi karena dianggap meracuni pikiran pemuda Athena dan tidak menghormati dewa-dewa kota. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Yunani menghasilkan filsafat rasional, agama tetap berfungsi sebagai pengendali sosial yang bisa membungkam perkembangan intelektual. India kuno dengan sistem kasta yang dilandasi oleh agama Hindu juga menunjukkan bagaimana dogma bisa membatasi perkembangan sains. Pengetahuan sains dan teknologi hanya bisa diakses oleh kasta Brahmana, sementara rakyat biasa tidak memiliki hak yang sama untuk belajar. Ilmu matematika dan astronomi India memang menghasilkan angka 0 dan sistem desimal, tetapi penyebarannya terhambat karena ilmu dipandang sebagai hak eksklusif kelompok religius tertentu. Selain itu, tradisi medis Ayurveda bercampur erat dengan ritual keagamaan, sehingga seringkali penelitian empiris ditolak bila tidak sesuai dengan kitab suci Weda. Dalam konteks Eropa kuno dan transisi ke abad pertengahan awal, agama memainkan peran besar dalam membatasi perkembangan sains. Mula mengizinkan pluralisme filsafat akhirnya berubah drastis setelah adopsi agama Kristen sebagai agama negara pada abad keempat Masehi. Kaisar Theodosius I pada tahun 391 Masehi melarang praktik keagamaan pagan dan menutup banyak sekolah filsafat yang dianggap bertentangan dengan iman Kristen. Kasus terkenal adalah pembunuhan Hipatia dari Alexandria pada tahun 4
415 Masehi, seorang filsuf perempuan dan matematikawan yang dibantai oleh gerombolan Kristen fanatik karena dianggap melawan ajaran agama. Peristiwa ini sering dijadikan simbol sebagaimana dogma agama dapat menghambat perkembangan sains dan filsafat. Di Eropa abad pertengahan awal, lembaga gereja berfungsi sebagai pusat kekuasaan yang menentukan arah ilmu pengetahuan. Pengetahuan ilmiah yang tidak sesuai dengan kitab suci dianggap heretik. Contoh nyata adalah pandangan kosmologi yang menempatkan bumi di pusat alam semesta. Pandangan ini sesuai dengan tafsir gereja atas Alkitab sehingga bertahan berabad-abad meskipun pengamatan empiris sudah menimbulkan keraguan. Ketika tokoh-tokoh seperti Giordano mengemukakan pandangan heliosentris dan kemudian adanya banyak dunia, ia dieksekusi pada tahun 1600 oleh Inkuisisi. Galileo Galilei yang mendukung heliosentrisme Kopernikus juga diadili pada tahun 1633 dan dipaksa menarik kembali pandangannya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pada satu sisi agama memberikan tatanan nasional dan semangat spiritual, pada sisi lain ia menjadi penghalang yang kuat terhadap kebebasan intelektual. Sains yang berbasis pada observasi, eksperimen, dan keraguan metodis seringkali dipandang bertentangan dengan wahyu dan dogma. Akibatnya, di banyak peradaban kuno hingga memasuki abad pertengahan, perkembangan sains dan teknologi berjalan lambat, terhambat oleh keharusan untuk tunduk pada otoritas religius. Lalu ada yang berkata, tapi bagaimana dengan dunia Islam? Bukankah di Baghdad dan Andalusia ilmu berkembang pesat? Memang benar, pada masa keemasan Islam lahir ilmuwan besar seperti Al-Khawarizmi dengan aljabar, Ibnu Sina dengan kedokteran, Ibnu Al-Haytham dengan optik. Tetapi jika kita perhatikan lebih dalam, mereka pun tidak sepenuhnya bebas. Al-Khawarizmi menulis aljabar untuk memenuhi kebutuhan hukum waris Islam. Ibnu Sina sering dituduh sesat oleh ulama karena filsafatnya dianggap terlalu dekat dengan rasio Yunani. Ibnu Rus dibakar karyanya dan diasingkan karena menafsirkan agama secara filosof. Dan setelah abad ke-13, ulama-ulama besar menutup pintu ijtihad, mengutuk filsafat, dan memutuskan bahwa cukup agama sebagai penjelasan. Al-Ghazali dengan Tahfudz Al-Falasifah memberi pukulan telak pada tradisi rasionalisme. Sejak itu, ilmu dunia Islam merosot. Apakah karena kurang jenius? Tidak, karena agamanya yang tadinya menjadi cahaya berubah menjadi tembok. Dengan meninjau berbagai peradaban kuno ini, jelas bahwa agama seringkali tidak mendorong perkembangan sains secara bebas. Justru sebaliknya, ia mengekang metode rasional dan menjadikan ilmu pengetahuan sebagai alat untuk memperkuat otoritas religius. Hanya ketika sains berhasil keluar dari dominasi agama, seperti terjadi pada masa Renaissance dan pencerahan, barulah ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Fakta-fakta historis ini memperlihatkan bahwa agama, khususnya pada era peradaban kuno, lebih sering menjadi penghambat daripada pendorong kemajuan sains.